Perkenalkan, nama saya Kinsia Maranetsa dengan NIM channel N024001. Saya dari Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah perpajakan saya mengenai materi PPN, PPNBM, PBB, PBHTB, dan Bea Cukai. Nah, langsung saja di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. PPN ini bersifat tidak langsung, artinya pajaknya itu dibayar oleh konsumen akhir, namun dipungut dan disetor oleh pengusaha. Dasar hukumnya yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dan di sini dia juga memiliki objek dan subjek pajaknya, yaitu yang objeknya yang merupakan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, impor BKB, dan ekspor. Sedangkan kalau subjeknya yaitu konsumen akhir sebagai pihak yang menanggung beban pajak, sedangkan PKB sebagai pemungut. Lanjut ke tarif PPN. Nah, di sini PPN memiliki tarif itu mulai 1 April 2022 tarif PPN menjadi 11% dan akan naik menjadi 12% paling lambat tahun 2025. Contoh perhitungannya yaitu harga barang misalnya terdapat 1.000, maka PPN yang 11% sama dengan 110.000. Harga jual termasuk PPN sama dengan 1.110.000. Fungsi PPN ini juga sebagai sumber penerimaan negara, mengatur konsumsi masyarakat, dan menjamin pemerataan beban pajak melalui sistem non-kumulatif ataupun kredit pajak masukan dan keluaran. Pajak penjualan atas barang mewah ataupun PPNBW, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang-barang yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. Pajak ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah dan menciptakan keadilan sosial. Adapun objek pajak ini yaitu barang yang tergolong mewah seperti mobil, kapal pesiar, perhiasan, dan rumah mewah. Subjeknya yaitu pengusaha yang menyerahkan atau mengimpor barang mewah. Tarif PPNBM yaitu bervariasi antara 10 hingga 200% tergantung jenis barang. Contohnya mobil mewah dikenai dengan tarif 125%, perhiasan 20%. Tujuannya yaitu mengendalikan konsumsi barang mewah, meningkatkan penerimaan negara, serta menciptakan pemerataan sosial dan ekonomi. Pajak bumi dan bangunan yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Pajak ini bersifat kebendaan, artinya besar kecilnya pajak tergantung pada nilai objek pajak, bukan pada siapa yang memiliki. Objeknya yaitu tanah dan bangunan, subjeknya itu orang pribadi atau badan yang menguasai objek pajak tersebut. Nah, di sini terdapat rumus, yaitu PBB terutang sama dengan tarif dikali NJOP dikurang NJOP PTKP. NJOP sama dengan nilai jual objek pajak, NJOP TKP sama dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Fungsinya memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan dan bangunan, menunjukkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pajak ini dikenakan ketika terjadi transaksi jual beli, hibah, warisan, ataupun palihan hak lain. Objeknya yaitu perolehan hak atas tanah atau bangunan. Subjeknya yaitu pihak yang memperoleh hak tersebut. Rumus perhitungannya ada yaitu BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. Bea dan cukai. Bea adalah pemungutan negara atas barang yang masuk ataupun impor atau keluar ekspor dari daerah pabean. Cukai adalah pemungutan negara atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus seperti berisiko terhadap kesehatan atau moral masyarakat. Objeknya yaitu bea masuk dikenakan atas impor barang, bea keluar dikenakan atas ekspor barang tertentu. Cukai dikenakan atas barang seperti rokok, alkohol, dan minuman keras. Subjeknya adalah importir, eksportir, atau produsen barang kena cukai. Fungsi bea dan cukai yaitu fungsi fiskalnya menambah penerimaan negara, fungsi protektifnya melindungi industri dalam negeri, fungsi regulatifnya mengendalikan peredaran barang tertentu. Kesimpulan, PN, PBNBM, dan PBB, PBHTB, dan Bea Cukai merupakan bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia yang berperan besar dalam pembiayaan negara.
PB, PPN dan PPNBM berfungsi sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa. PBB dan BPHTB dikenakan atas kepemilikan dan perolehan tanah serta bangunan. Bea dan cukai berfungsi untuk mengatur lalu lintas barang antar negara dan melindungi industri dalam negeri. Yang memahami mekanisme dan fungsi masing-masing pajak, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya pajak sebagai alat pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.